Shalom sahabat dan saudara-saudari terkasih, Barita Selamat Jadi Duma. Bersyukur atas kasih Tuhan hari ini dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan untuk kita boleh pelajari bersama. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vikaris Mikaelia STH. Saya bertugas di Calon Resort GKI Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, saya mau mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang memelihara hidup ini, dan kami percaya kami tidak berkekurangan, bahkan senantiasa kami berkelimpahan, bahkan berkecukupan, ketika Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan, mendengarkan, bahkan kami belajar dari firman Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar hikmat-Mu ya Tuhan, boleh membuat kami mengerti dan memahami firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Demikian pun ya Allah, biarlah senantiasa firman-Mu ini boleh menjadi penolong, boleh menjadi penerang di dalam hidup ini. Dan kami mempersiapkan hati dan telinga kami, bahkan pikiran kami, segenap hidup ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Satu firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-40 dengan judul perikop lawan-lawan Salomo. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zerada, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud, ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud, ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud,
maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya." Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak, raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengarkan firman Allah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mengangkat tema untuk renungan firman Tuhan hari ini, yaitu menyesali dosa dan berbalik kepada Tuhan. Salomo adalah raja yang begitu terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya yang telah diberikan Tuhan Allah kepada Salomo. Namun dengan hikmat yang begitu luar biasa, dengan kebijaksanaan yang begitu hebat, ternyata tidak menjamin iman Salomo untuk tetap teguh, untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Lalu Salomo jatuh di dalam dosa, yaitu menyembah berhala, menyembah ilah lain, dewa-dewi lain yang disembah oleh istri-istrinya. Ya. Dan yang kita ketahui bersama bahwa Salomo ini memiliki 700 istri dan 300 gundik yang ia cintai. Nah, dan cinta ini tadilah yang membutakan mata dan hati Salomo sehingga ia mau mendengarkan, ia mau dirayu oleh istri-istrinya dan menyembah kepada berhala-berhala yang dimana ini adalah kekejian di mata Tuhan. Dan ketika Salomo jatuh di dalam penyembahan berhala, sebagai hukumannya Allah membangkitkan lawan-lawannya dan musuh-musuh bagi Salomo. Dan musuh di antaranya yang paling kuat ialah Yerobeam. Dan Yerobeam ini adalah hamba dari Salomo itu sendiri. Allah memakai Yerobeam untuk menghancurkan kerajaan Salomo. Dan ini juga telah disadari oleh Salomo. Salomo menyadari bahwa kerajaannya ini terpecah belah, itu adalah akibat dari dosanya tadi, akibat berpalingnya dia dari Tuhan. Namun ketika Salomo menyadari bahwa yang terjadi ini adalah teguran dari Tuhan, dia tidak mau datang dan berbalik kepada Tuhan. Salomo tidak mau bertobat. Malahan sebaliknya, Salomo bangkit dan marah, dan dia mencari Yerobeam untuk membunuh Yerobeam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita singkat ya, Raja Salomo dan Yerobeam dan kejatuhannya, saya mengambil kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, dengan segala kemegahan, kekuasaan, jabatan, dan kekayaan, bahkan cinta terhadap seseorang yang tidak seiman dan pasangan yang tidak takut akan Tuhan, janganlah sampai membutakan mata hati kita dan menyesatkan iman kita terhadap Tuhan. Justru dengan segala kelimpahan, dengan segala kekuasaan, jabatan, dan apapun yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa miliki, seharusnya itu membuat kita semakin melekatkan hati kita dan bersyukur kepada Tuhan. Bukan membuat kita semakin tinggi hati, bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mendua hati. Bahkan firman Tuhan pun mengatakan orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, ketika kita telah melakukan kesalahan dan melanggar perintah Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur kita. Dan Tuhan bisa memakai cara apa saja untuk menghukum kita. Dan ketika kita menyadari bahwa hal terjadi,
hukuman terjadi, teguran terjadi oleh karena pelanggaran kita, oleh karena kesalahan kita, haruslah kita mau berbalik kepada Tuhan. Haruslah kita menyesali dosa kita kepada Tuhan. Dan kita harus meminta pengampunan daripada Tuhan. Agar supaya murka Tuhan tidak semakin terjadi, tidak semakin menimpa kehidupan kita. Bukan sebaliknya seperti yang dilakukan oleh Salomo. Salomo menyadari bahwa dia telah jatuh di dalam dosa, dan dia menyadari juga bahwa akibat dari dosanya ini tadi, kerajaannya tercerai-berai, ya. Kerajaannya dihancurkan. Tetapi ketika hal itu terjadi, dia tidak mau bertobat, dia malah mengeraskan hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hal ini terjadi di dalam hidup kita, apapun pelanggaran kita, apapun dosa yang sudah kita lakukan, apapun kesalahan yang telah terjadi melanggar aturan Tuhan, jangan pernah mengeraskan hati kita untuk kembali dan memohon, meminta pengampunan di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan mau, hal itu terjadi, teguran itu terjadi agar kita kembali kepada Tuhan, bukan agar kita semakin jahat, bukan agar kita semakin marah dan jauh daripada Tuhan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sudah terasa jauh dari Tuhan karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita merasa sudah tidak layak, kita merasa sudah tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita. Tuhan menanti kita untuk berbalik datang kepadanya. Yang harus kita lakukan adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati. Tuhan itu pengasih, saudara-saudara. Tuhan itu pemurah. Dia baik dan Dia Maha mengampuni. Karena kita sama percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dan yang harus kita lakukan, mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan pernah merasa malu. Karena yang Tuhan mau, kita kembali lagi kepadanya. Sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan menanti kita. Kesempatan demi kesempatan telah Tuhan berikan. Dan pergunakanlah kesempatan selama kita masih hidup ini untuk kembali kepada Tuhan. Sejauh apapun kita pergi, separah apapun dosa kita, ya, sehina apapun kita merasa diri kita, mari kita datang kepada Tuhan. Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan. Artinya kita sangat berharga bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan senantiasa menerangi setiap perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Shalom. Dan saya mengajak kita untuk kembali bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih atas tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan dapat kami renungi, dapat kami pelajari, dan firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa bagi kami untuk tetap patuh, taat, dan setia di dalam iman serta pengharapan kami kepada Tuhan. Demikian pun, biarlah firman ini dimeteraikan dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk tetap senantiasa berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, dan berpegang teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Biarlah senantiasa Roh-Mu yang kudus itu memimpin hidup kami, menuntun perjalanan kami. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang berharga, kami adalah biji mata Tuhan yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara sedemikian rupa. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, kami bersyukur punya Yesus yang penuh kasih dan yang Maha mengampuni. Inilah doa kami menyerahkan segala aktivitas kami, kegiatan kami, seterusnya hanya ke dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus,
kami sudah berdoa. Amin.